Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Dr. Ririyanti Rahmayanti Jamain SPSI MPD dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya selaku moderator kelompok 4 mata kuliah pengantar pendidikan ingin mempresentasikan tentang implementasi konsep pendidikan menurut Dirya Karya, pendidikan sebagai humanisasi dan implementasi konsep pendidikan menurut Paulo Freire, pendidikan sebagai wahana pembebasan. Sebelum itu, saya ingin mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ayu Reski Ananda, Nurbaiti Rahmawati, saya sendiri, Rizda Nurliani, dan Yasri Rindiani. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulai presentasi kita pada hari ini. Kepada Saudari Yasri Rindiani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya menjelaskan tentang struktur pendidikan menurut Dirya Kara. Menurut Dirya Kara, struktur atau organisasi adalah suatu kesatuan. Dalam realitanya, Dirya Kara membedakan dua macam kesatuan, yakni kesatuan buatan dan kesatuan makhluk hidup. Kesatuan buatan merupakan kesatuan yang berasal atau terbentuk dari unsur luar. Nah, jadi jika rusak tidak dapat pulih sendiri, misalnya arloji yang tersusun dari perangkat-perangkatnya. Berbeda dengan kesatuan buatan, kesatuan makhluk hidup berasal dari dalam. Jadi makhluk hidup membangun kesatuannya sendiri, sehingga jika terjadi kerusakan dalam kesatuannya, ia akan mencoba memulihkan kerusakan itu sendiri. Dalam hal ini, Dirya Kara menegaskan bahwa realita pendidikan jelas merupakan pertumbuhan suatu makhluk hidup. Terkait dengan itu, menurut Dirya Kara, unsur pertama yang mengorganisir pendidikan adalah kesatuan hidup yang membesarkan dan mendidik anak. Dalam diri anak, kedua orang tua melihat dirinya sendiri dalam diri anak. Mereka memasukkan anak ke dalam kehidupan mereka, dan anak melekat serta memasukkan anak ke dalam kehidupan mereka. Unsur lain yang mengajarkan pendidikan bagi Dirya Kara adalah pengejaran dan melaksanakan nilai-nilai. Manusia dalam perbuatannya pasti mengejar dan melaksanakan nilai tersebut. Namun, dua nilai paling fundamental untuk manusia adalah nilai moral dan nilai keagamaan. Nilai moral manusia harus berkembang menjadi sempurna, yaitu rohani dan jasmani. Maka manusia harus melaksanakan hukum-hukum yang melekat pada dirinya sebagai manusia tersebut. Hukum itulah yang kita sebut sebagai hukum moral, atau melaksanakan pendidikan cinta kepada sesama, menghormati keluhuran martabat. Manusia tidak bisa sempurna sebagai manusia jika tidak juga sempurna sebagai ciptaan Tuhan. Nilai moral dan keagamaan melekat pada perbuatan sebagai sifat. Manusia menjadi bernilai karena perbuatannya itu. Maka dapat dikatakan bahwa sebetulnya yang merupakan nilai itu adalah manusia sebagai pribadi atau persona. Tetapi
dia adalah nilai yang masih harus diaktifasi lebih lanjut. Dengan kata lain, dia harus menjadi sempurna dengan melaksanakan nilai dan nilai moral keagamaan tersebut. Untuk aktivisasi tersebut diperlukan barang. Maka dari itu, barang-barang kita sebut mempunyai nilai atau diperlukan sebagai objek dalam melaksanakan nilai manusia itu. Nilai-nilai itu merupakan kesatuan dan merupakan sebuah susunan hierarkis. Jadi, Dirgakara menegaskan bahwa pengejaran nilai-nilai merupakan unsur yang organisir dan datangnya dari pihak pendidik tersebut. Tidak ada unsur yang hanya melulu dari suatu pihak. Perkembangan anak pun mempersatukan perbuatan-perbuatan yang bersifat mendidik sehingga tidak tercerai-berai, tidak terpisah-pisah sebuah hubungan, melainkan merupakan suatu kesatuan. Ada masanya saat anak mau menceraikan diri dari kesatuan keluarga atau sama sekali menolak suatu bagian dari pendidikan. Maka dari itu ada tindakan penyelamatan dan pemulihan pendidikan oleh orang tua. Dari tindakan itu terlihat adanya usaha untuk menjamin kelangsungan kesatuan. Tindakan-tindakan didik disesuaikan dengan usia anak. Hal itu berarti bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak sama kedudukannya, tetapi diatur menurut perkembangan anak. Orang tidak akan memperlakukan anak 7 tahun sama dengan anak 7 tahun. Tindakan-tindakan pendidik disesuaikan dengan perkembangan anak. Jadi, semua memiliki kedudukan dalam perkembangan anak. Struktur pendidikan bukanlah jumlah tindakan, melainkan dampak jika kita melihat pertumbuhan kemanusiaan. Struktur tumbuh berkembang dari bentuk yang kurang sempurna menjadi bentuk yang sempurna. Jika dilihat dari sudut melekatnya isi anak, maka harus dikatakan bahwa perkembangan berarti berkurangnya kelekatan, tetapi tidak mengurangi kesatuan. Justru dengan makin berdikari, kesatuan yang sebenarnya antar manusia makin berkembang. Prosesnya dapat digambarkan sebagai kesatuan melalui perpisahan kesatuan yang lebih tinggi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yasri Rindiani. Kita lanjutkan slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ayu Rizky Ananda. Kepada Ayu Rizky Ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang rumusan pendidikan menurut Dirgakara. Pertama, pokok pemikirannya adalah pemanusiaan, di mana pendidikan sebagai orang yang telah dewasa dan mempunyai tugas membimbing haruslah memanusiakannya. Peserta didik fokus terhadap memanusiakan dirinya agar menjadi manusia yang berkarakter dan menjadi manusia ideal. Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan tertunggal, Bapak, Ibu, dan anak, di mana terjadi pemanusiaan anak dengan mana dia berproses untuk akhirnya memanusiakannya sendiri atau manusia purnawan. Yang kedua, pokok pemikirannya yang mendasarinya diambil dari kenyataan bahwa pendidikan berarti memasukkan ke dalam alam budaya. Proses ini menuntut aktivitas ekstra dari diri anak sendiri maupun dari pendidikan. Berdasarkan ide mengenai harmonisasi dan humanisasi. Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan tertunggal, Bapak, Ibu, dan anak, di mana terjadi pembudayaan anak, dengan mana dia berproses untuk akhirnya bisa membudayakan sendiri sebagai manusia purnawan. Yang ketiga, dasar pemikirannya dari pandangan adalah nilai-nilai hidup manusia. Pada prinsipnya merupakan pelaksanaan nilai-nilai seperti
cara berpakaian, cara hidup, dan cara bergaul. Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan tertunggal, di mana terjadi pelaksanaan nilai-nilai dengan mana dia berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri sebagai manusia purnawan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari saya, Ayu Rizky Ananda. Kita lanjutkan untuk slide selanjutnya kepada Rizda Nurliani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mengetahui pokok pikiran Paulo Freire terkait pendidikan. Paulo Freire merupakan salah satu pemikir pendidik yang berasal dari Brazil. Paulo Freire adalah tokoh penggagas pendidikan yang terkenal dengan gagasannya yang mampu mengembalikan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas. Salah satu pemikiran pendidikan yang Paulo Freire tawarkan yaitu sebuah model pendidikan yang dinilai mampu mempersiapkan siswa yang kreatif, seperti yang termuat dalam tujuan pemberlakuan kurikulum 2013, yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Beberapa pokok pemikiran mengenai pendidikan Paulo Freire yang tercantum dalam struktur fundamental pedagogik dalam Kusuma diantaranya. 1. Humanisasi adalah proses orang menjadi subjek yang membuat keputusan. 2. Kesadaran sebuah totalitas penalaran, keinginan, tubuhku, kesadaran akan diri sendiri dan dunia. Ketiga, dialog. Sentral dari proses pendidikan transformatif, radikal, kritis, pembebasan, praktis, dan hadap masalah. Dari ketiga pokok-pokok pemikiran tersebut, Paulo Freire menawarkan sebuah pendekatan dalam pendidikan yang disebut dengan pendidikan terhadap masalah yang merangkum ketiga pokok pemikirannya. Konsep pendidikan Paulo Freire yang tertuang dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rizda Nurliani. Kita lanjutkan slide selanjutnya kepada saudari saya, Nurbaiti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nubaiti, langsung saja saya bacakan tentang makna pembebasan perspektif Paulo Freire. Makna pembebasan dalam perspektif Paulo Freire adalah kebebasan secara umum yang berarti ketidakpaksaan. Di dalamnya ada kebebasan fisik, yaitu secara fisik bebas bergerak kemana saja. Ada kebebasan moral, yaitu kebebasan dari paksaan moral, hukum, dan kewajiban, termasuk di dalamnya kebebasan berbicara. Kebebasan psikologis, yaitu memilih berniat atau tidak, sehingga kebebasan ini sering disebut sebagai kebebasan untuk memilih. Selain itu, yang paling penting lagi adalah manusia juga mempunyai kebebasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Kalau disimpulkan, ada dua kebebasan yang dimiliki manusia, yaitu kebebasan vertikal yang arahannya kepada Tuhan,
dan kebebasan horizontal yang arahannya kepada sesama makhluk. Oleh karena pendidikan secara murni berupaya membentuk insan akademis yang berwawasan dan berkepribadian kemanusiaan, maka secara tradisional pendidikan harus berperan sebagai peranata yang dapat menjalankan 3 fungsi sekaligus. Pertama, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat di masa depan. Karena peranan masyarakat itu sangat penting, apalagi bagi kita generasi-generasi muda yang ingin memajukan sebuah negara ataupun wilayah kita. Sedangkan yang kedua, mentransfer atau memindahkan pengetahuan. Dan yang ketiga, mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai persyarat baik kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya tentang makna pembebasan perspektif Paulo Freire. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurbaiti. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami pada hari ini adalah Dri Karya dikenal sebagai filsuf sekaligus tokoh pendidikan yang memiliki semangat yang tinggi untuk menyebarkan ilmu, pengetahuan kepada masyarakat. Dri Karya banyak berbicara tentang manusia, pendidikan moral, sosial, seni, dan budaya. Paulo Freire merupakan salah satu pemikiran pendidik yang berasal dari Brazil. Paulo Freire adalah tokoh penggagas pendidikan yang terkenal dengan gagasan yang mampu mengembalikan harkat martabat manusia sebagai makhluk yang bebas. 1. Struktur pendidikan menurut Dri Karya, struktur atau organisasi adalah kesatuan dalam realitanya, membedakan 2 macam kesatuan, yakni kesatuan buatan dan kesatuan makhluk hidup. Yang kedua, rumusan pendidikan menurut Dri Karya, pokok pemikirannya adalah pemanusiaan diambil dari kenyataan bahwa pendidikan berarti memasukkan ke dalam alam budaya nilai-nilai hidup manusia. Yang ketiga, pokok pemikiran Paulo Freire terkait pendidikan yaitu humanisasi, kesadaran, dan dialog. Yang keempat, makna pembebasan perspektif Paulo Freire adalah kebebasan secara umum yang berarti ketiadaan paksaan dan kebebasan fisik dan moral. Saya selaku moderator dan mewakili semua teman-teman memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena kebenaran hanya datangnya dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.